Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewini Khairani dengan NIM 240020011. Di sini saya akan menganalisis tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Yang pertama yaitu media alat yang kita gunakan untuk saling berhubungan dengan orang lain itu adalah komunikasi, dan hubungan di antara keduanya belah pihak itu kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Pengertian dari komunikasi interpersonal ini artinya adalah antar satu person dengan personel yang lain, proses komunikasi yang terjadi dengan satu dengan lain orang yang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi. Komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara komunikasi internal dengan internal. Kalau intra berarti di dalam arti menanamkan sesuatu. Komunikasi interpersonal itu diartikan sebuah penggunaan bahasa atau pikiran. Komunikasi interpersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani sehingga kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran kita dan hati kita. Sebagai komunikasi interpersonal, ini memberikan dampak pada konsep ketika kita akan melakukan proses komunikasi interpersonal, jadi besar pengaruhnya persepsi. Dalam konteks memainkan para interpersonal ini, kita akan berinteraksi dalam konsep komunikasi interpersonal. Bahkan kesuksesan sebuah komunikasi efektivitas sangat ditentukan oleh komunikator itu sendiri. Makanya dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi interpersonal ini, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri lawan bicara dan gimana kapasitasnya. Interpersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal karena dalam intra kita akan melakukan banyak hal, berpikir banyak, minimal tentang siapa lawan bicara dan cara strategi kita gunakan untuk menyampaikan informasi pesan atau komunikasi interpersonal. Beberapa ahli dari Erwin Pitch yang mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Bahkan komunikasi interpersonal juga berlaku secara fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara. Hal itu mempengaruhi orang lain untuk menjadi komunikannya. Karena kita menggunakan hampir semua alat indera yang kita punya dan mempertinggi daya bujuk ke pesan atau informasi yang kita komunikasikan kepada mereka dan sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna. Komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan penting sehingga kapanpun atau dimanapun selama manusia masih hidup dan masih mempunyai emosi. Karena komunikasi interpersonal ini tidak akan lepas dari emosi yang terjadi. Rasa senang, rasa bahagia, rasa duka, dan rasa sedih itu sendiri muncul ketika proses komunikasi interpersonal itu terjadi. Nah, kenyataannya komunikasi tatap muka ini cara membuat manusia menjadi lebih akrab, intim, lebih dekat dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa, media sosial seperti teknologi yang canggih pada saat sekarang ini. Secara langsung jauh lebih memungkinkan hubungan interpersonal yang lebih intim, kedekatan emosional terjadi tanpa komunikasi itu bisa akan terus berkembang dengan nyaman, dan kita bisa memaknai kejujuran orang melalui body language yang terjadi, sehingga pikiran-pikiran negatif yang bisa atau kecurigaan-kecurigaan dalam proses komunikasi itu. Komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, dimulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut sebagai atraksi interpersonal. Proses komunikasi interpersonal ini yang terjadi dan kepercayaan itu
pada orang lain atau kepercayaan kita kepada komunikator atau kepada komunikan antar kedua belah pihak. Paling akan tumbuh sebenarnya faktor-faktor yang seharusnya kita pikirkan. Komunikasi interpersonal, ketika faktor itu ada kepercayaan, yakin itu akan tumbuh faktor kekuasaan. Apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk. Tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, harapan sudah dinyatakan segalanya dengan baik. Si komunikator dengan begitu meyakinkan untuk menyerahkan kesederhanaan bahasanya sehingga si komunikan bisa memahaminya dengan baik, dan sikap percaya komunikan biasanya akan muncul, dan itu akan lentur dengan sendirinya lambat laun. Walaupun di awal masih meraba-raba, tapi ketika proses komunikasi yang berkelanjutan, kepercayaan itu bisa muncul akibat kualitas komunikasi yang sifatnya lebih intim. Komunikasi interpersonal itu adalah perilaku suportif. Perilaku suportif ini akan meningkatkan kualitas komunikasi dan beberapa ciri dari deskripsi. Maksudnya apa? Kita tidak perlu memberikan kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Dan yang kedua, orientasi masalah, mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan sekaligus menentukan cara mencapai tujuan. Komunikasi interpersonal ini bisa disebut sikap terbuka atau adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka ini adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif maupun membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa ke personal, ke materi atau informasi tadi, mencari informasi dari berbagai sumber tersebut. Pengaruh dalam komunikasi interpersonal itu adalah konsep diri. Konsep diri itu sebenarnya menjadi pandangan atau perasaan kita tentang diri kita terhadap penilaian, dan perasaan kita punya penilaian sendiri terhadap masing-masing konsep dari yang positif biasanya akan ditandai oleh banyak hal yang positif. Jadi disimpulkan, komunikasi interpersonal ini jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita dengan sebagai komunikator dan komunikan semakin dekat. Artinya ada kepercayaan dan penerimaan, maka tuntutan dalam komunikasi tergantung si komunikator. Makanya kita dituntut untuk mengenal siapa lawan bicara dan siapa komunikannya. Kita bisa merasakan semakin bisa menerima, membuka diri, atau justru berempati, bersimpati untuk ada di posisi mereka. Komunikan akan jauh lebih menyenangkan dan berkembang Jadi aksioma komunikasi interpersonal ini ada 6. Yang pertama yaitu komunikasi tidak dapat dielakkan. Yang kedua, komunikasi tidak dapat dibalikkan. Yang ketiga yaitu komunikasi mempunyai isi dan dimensi hubungannya. Yang keempat yaitu komunikasi meliputi proses penyesuaian. Yang kelima yaitu hubungan ditentukan oleh pemberian tanda. Yang terakhir yaitu interaksi dipandang sebagai sesuatu yang simetris. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.